di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Ada yang mulai jatuh tempo, hari ini mulai jatuh temponya. Sudah mulai keluar suara dikit, mudah-mudahan lewat barokah ini, mudah-mudahan tolong Allah kita untuk melunasi hutangnya. Kalaupun kita bayar hutangnya, orang yang menerimanya tak mau dikembalikannya lagi. Amin. Ada orang yang itu udah jadi langka ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita duduk di sini semuanya mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dinina wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sangat kita muliakan ayahanda kita, yaitu Bapak Dewan kita Haji Lutfa dan sekaligus ketua Wirid Masjid Al-Muqtadir Kota Batu. Masih ketua ya. Allah luar biasa. Selanjutnya yang lainnya para ayahanda kami, Ustaz, dan saya juga sangat muliakan orang tua kami, para agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah salat subuh yang sangat juga saya muliakan. Baik, teringat ada di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab tersebut disusun oleh Syekh Abdul Wahab Sa'oni. Isi kitab tersebut adalah wasiat-wasiat baginda Nabi yang ditentukan kepada Sayyidina Ali. Wasiat yang ke-10 ini adalah wasiat yang paling pendek kalimatnya dibandingkan wasiat-wasiat yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Ilmu yang mudah kita pahami, mudah kita dengarkan, dan mudah kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini tersebut diberi keberkahan, diberi keberkahan, kita amalkan terus, bertambah kebaikan dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun wasiat yang ke-10 yang saya sampaikan tadi adalah innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama 'ala al-muharram wa lam yuhdis. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah, yastaghfiruna lil insan, memohonkan ampun untuk manusia ma dama 'ala al-muharram, selama dia dalam keadaan suci, walam yuhdis, dan tidak dalam keadaan hadas. Bapak Ibu, para orang semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat saya belajar di Pulau Jawa, persisnya di daerah Jawa Timur, tokoh kiai yang paling andal, yang selalu menjaga perilakunya, bahkan beliau selalu mengingatkan, dan saya saksikan sendiri apa yang beliau sampaikan selalu diamalkan, baru disampaikan oleh santri-santri. Terkenal beliau orang yang zuhud, terkenal beliau di samping ahli fikih, bahkan beliau terkenal pada saat itu sebagai tokoh ulama yang terkenal dengan ilmu tasawufnya, dan beliau sekarang sudah dipanggil ke rahmatullah, yaitu Al-Marhum Kiai Jamaluddin Ahmad. Saya selalu menyaksikan beliau
untuk selalu menjaga wudhunya. Di saat mengajar, tiba-tiba beliau batal wudhunya, beliau keluar dan mengambil wudhunya kembali. Dan selalu diingatkan oleh murid-muridnya, selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan punya wudhu, selalu dalam keadaan daimul wudhu. Terus berjalan akhirnya saya menemukan salah satu redaksi yang luar biasa yang saya bacakan tadi, ada dalam kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat yang tersebut. Bapak Ibu para semuanya dimuliakan Allah. Kita yang mau menjaga wudhunya, kita yang mau menjaga suci kita dalam keadaan suci, bayangkan, bukan hanya kita yang mohon ampun kepada Allah, malaikat-malaikat yang Allah pun memohonkan ampun untuk kita yang selalu mau menjaga kita keadaan suci, yang mau selalu menjaga wudhunya. Bapak Ibu para orang tua semuanya dimuliakan Allah, bayangkan orang yang sudah diampuni oleh Allah, statusnya hamba yang diampuni oleh Allah, jangankan dia mengucap berdoa, berminta, berharap kepada Allah, lalu minta doa-doanya terbesit di dalam hati, itu kontan langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya orang yang statusnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, yuk mulai hari ini semampu kita, apalagi ibu dalam keadaan masa, jaga terus wudhunya. Batal berwudhu agar yang dimasak itu dalam keadaan ibu yang memasak dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu, dinikmati oleh anak, dinikmati oleh suami. Mudah-mudahan hati menjadi lembut dan mudah masuk nur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal semesta. Bapak Ibu para orang tua semuanya yang dimuliakan, mengapa hebatnya begitu? Sholat di saat sholat yang batal ulangi, namun wudhu itu wajib di atas wajib. Di saat wudhunya batal, maka batal ulangi semuanya. Sekarang kita lihat satu saja. Di antara salah satu sunnahnya wudhu bagi para orang tua semua yang dimuliakan Allah, ada yang namanya cuci tangan. Ini masih sunnahnya. Belum. Cuci tangan. Di dalam istilah cuci tangan ada cuci tangan, ada buah tangan, dan ada angkat tangan. Cuci tangan, buah tangan, angkat tangan. Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, sebelum kita menghadap kepada Allah, sebelum kita ibadah sholat kepada Allah, ya kita harus punya wudhu. Salah satu sunnah wudhu yaitu cuci tangan. Mungkin sebelum kita wudhu, tangan ini sudah kita gunakan untuk apa? Apakah ada unsur zalim kepada orang lain dengan tangan kita, atau jangan-jangan zalim kita kepada diri kita sendiri disebabkan tangan kita? Apa yang zalim itu tiba-tiba datang ke rumah dengan membawa buah tangan yang dia bawa. Ini menjadi bahan cerita oleh anak-anak kita, oleh pasangan hidup kita masing-masing. Namun berbeda kalau seandainya dia datang ke rumah tidak membawa buah tangan. Ini menjadi cerita yang mungkin agak sedikit panjang oleh keluarga yang kita cintai. Lama dia tiba-tiba datang ya membawa masalah, jangan lupa cerita bahwa buatan masalahnya diberikan kepada kita. Luar biasa. Bapak Ibu para orang tua semuanya yang begitu juga di saat kita menyembah Allah, kita harus sadarkan diri setelah kita mencuci tangan kita dari hal-hal yang kotor. Setelah itu harus kita
bisa mempersembahkan buah tangan. Apa itu? Yaitu harus kita betul-betul kita serahkan diri kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mengerjakan sholat. Sebelum lidahmu hindari perbuatan untuk dunia melulu, sebelum mata pejam, sebelum lidah keruh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Di suatu masa nanti kita akan pergi tinggalkan dunia ini, menghadap Ilahi. Di suatu masa nanti kita akan pergi tinggalkan dunia ini, menghadap Ilahi. Apa yang akan dibawa sebagai persembahan selama di dunia? Lupa mengerjakan apa yang akan dibawa sebagai persembahan selama di dunia. Lupa mengerjakan. Makanya kalau sudah ingat dunia, itu perasaannya hidup itu lama. Ya. Tapi kalau kita ingat akhirat, seakan-akan mati kita esok hari. Makanya nasihat yang terbaik itu adalah mengingat kematian. Jangan sampai kita di dunia lupa mengerjakan. Kerjakan apa? Kerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang.